Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat semua dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tema 1, subtema 4. Yuk kita belajar bareng, Nak. Perkenalkan, nama Ibu Ratna Hamdalah dari SD Kemakmuran 1. Nah, Ibu akan mengingatkan tentang ingat selalu protokol pencegahan COVID-19. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjauhi kerumunan. Keempat, menjaga jarak. Kelima, membatasi mobilitas. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Mari kita belajar bersama tentang pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya. Yang mengalami pertumbuhan tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangan biaknya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji, pohon semangka, pohon mangga, pohon jeruk. Dengan tunas, pohon pisang, pohon bambu, dan pohon cocor bebek. Jenis-jenis daun. 1. Jenis daunnya anak-anak bisa lihat. Itu adalah jenis pohon mangga. Cara berkembang biaknya dengan menggunakan biji. Yang kedua, jenis daun cocor bebek. Anak-anak bisa lihat gambar yang ada di layar. Nama tanamannya adalah cocor bebek. Cara berkembang biaknya dengan tunas. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah. Anak-anak, coba lihat contoh karya kerajinan mozaik. Kita lihat bersama-sama ya, Nak ya. Nah, sebelum kita mulai ke cara pembuatannya, mari kita lihat apa saja sih bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu sketsa gambar nanas, jagung, kacang hijau, beras hitam, lem fok, dan lidi. Langsung saja, cara membuatnya yaitu oleskan lem pada sketsa gambar yang sudah disediakan. Jika sudah dioleskan semua, lalu tempelkan biji-biji yang sudah disiapkan pada bagian yang sudah dilem.
Tempelkan satu persatu ya. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Di sini ada contoh soalnya. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Ya, kita jawab. Perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. 1. Pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut. 10 dikurangi 2 sama dengan berapa coba? Iya, betul. 8. Tersisa ada 8 biji kacang merah. 2. Pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempat.
Kejadian di atas ditulis 8 dikurangi 2 sama dengan berapa? Iya, betul, 6. Tersisa ada 6 biji kacang merah. Yang ketiga, lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Yang keempat, ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Kejadian seperti dalam gambar di atas dituliskan 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2. Hasilnya adalah 0. Pinter anak-anak. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan, betul, 5. Ya. Soal latihan di rumah ya nak. 1. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Ya, cara pengerjaannya nak, Ibu kasih contoh ya. 126 dibagi 6. Nanti anak-anak menjumlahkan. Yuk kita belajar bersama. Nomor 2, Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? 153 dibagi 3. Jumlahnya berapa? Yuk kita hitung. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, coba kita lihat embrio calon tumbuhan baru. Nah, warnanya apa? Ya, pinter. Kuning. Kotilidon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Warnanya apa? Sedikit keorenan ya. Iya, sekarang yang gambarnya merah muda, ya. Selimut biji melindungi biji, ya. Amati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar. Coba kita mulai sebelum menjadi semangka. Apa dulu ya? Yang pertama, ataukah semangka langsung berbuah menjadi semangka? Kan tidak. Ya, awalnya dimulai dari biji. Nanti anak-anak menyusun sehingga menjadi buah semangka. Dimulai dari biji. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya, tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu. Cocor bebek
dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat, pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldii disebut dengan puspa langka. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Yuk kita lihat perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Kita lihat contoh gambarnya Ya. Bagian jenis umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Ya, itu contoh gambar umbi Ya. Perkembangbiakan dengan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan paku. Spora pada tumbuhan paku dibentuk dari daun. Letaknya ada di kotak spora atau sporangium yang berkumpul di dalam sorus. Ya, itu adalah contoh daun berkembang biak dengan perkembangbiakannya dengan spora. Mencangkok tanaman, perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah.
Untuk mengembangbiakan tanaman, keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Cara mencangkok tanaman. Nah, kita lihat tayangan video cara mencangkok tanaman. Halo adik-adik semua, apa kabar? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kali ini kita akan belajar tentang cara mencangkok tanaman. Oke. Sebelumnya, adik-adik tahu nggak apa itu mencangkok? Mungkin belum ada yang pada tahu ya. Nah, di sini kakak jelasin. Mencangkok adalah teknik perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan dengan cara mengelupas kulitnya dan membungkusnya dengan media tanah. Nah, sekarang adik-adik udah pada tahu kan apa itu mencangkok? Jangan lupa dicatat. Nah, selanjutnya buat apa sih mencangkok itu? Nah, yang pertama supaya hasil dari cangkokannya itu lebih cepat berbuah. Siapa aja ada yang pada suka buah, ayo angkat tangan. Selanjutnya memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang ketiga itu lebih praktis dan mudah dilakukan. Nah, tentunya daripada nunggu dari bibit, mending dicangkok aja ya. Nah, adik-adik mungkin bertanya-tanya nih, gimana sih caranya mencangkok? Nah, di sini kakak jelasin. Yang pertama, adik-adik harus milih dulu bagian batang mana yang dicangkok. Nah, adik-adik harus milih bagian batang tanaman yang lurus. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya tahap kedua yaitu buat sayatan dengan cara melingkar di ruas cabang ranting tadi. Ingat ya adik-adik, harus melingkar. Nah, yang lebih penting panjangnya sayatannya tidak boleh lebih dari 5 cm. Nah, setelah itu tahap ketiga nih. Nah, lepaskan kulit kayu yang telah disayat tadi. Secara hati-hati ya adik ya. Dan perlu diingat, setelah itu bersihkan lendir kambium hingga kering. Ini supaya akar dari tumbuhan nanti akan cepat tumbuh. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap keempat. Nah, di sini kita tutup keratan yang tadi kita buat dengan media cangkok seperti tanah dan pupuk kandang yang sudah dibasahi terlebih dahulu. Nah, setelah itu semua baru sini tahap akhir. Tahap akhir sendiri kita harus menunggu sekitar 2-3 bulan sampai akarnya tumbuh. Nah, setelah akar tumbuh baru kita potong bagian cangkokan. Dan setelah itu baru kemudian kita bisa menanamnya di media tanam. Nah, sekian dulu ya adik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar. Dan semoga apa yang kakak terangin hari ini bermanfaat ya. Sampai jumpa. Bye. Kesimpulan. 1. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu dengan cara alami dan buatan. 2. Perkembangbiakan alami dibagi 2, yaitu dengan biji, contohnya pohon semangka, pohon jeruk, dan pohon mangga. Dan dengan tunas, contohnya pohon pisang, pohon bambu, dan cocor bebek. 3. Bagian-bagian biji ada 3, yaitu selimut biji, embrio, dan kotilidon. 4.
Bekerja sama itu penting dalam hal apapun, baik itu permainan ataupun belajar. 5. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. 6. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. 7. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku. 8. Mencangkok tanaman adalah salah satu pertumbuhan-tumbuhan dengan cara buatan. Ya. Anak-anak, ibu akan memberikan soal evaluasi. Hanya sampai 5. Yaitu yang pertama 180 dibagi 3 sama dengan berapa? Yang kedua 224 dibagi 4 sama dengan berapa? Yang ketiga 315 dibagi 5 sama dengan berapa? Yang keempat 335 dibagi 5 sama dengan berapa? Yang kelima 225 dibagi 5 sama dengan berapa? Ya, materi ibu cukup sampai di sini, Nak. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah dari ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.